Salam Bude, Sotiotu Namo Buddhaya. Saya Tuas Maitria, mahasiswa semester 7 STAD Raja Sabatu. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas para kuliah filsafat Buddha yang diampu oleh Bante Ugaseno, yang mana dalam video kali ini saya membawakan tema tentang munculnya sistem kasta yang ada di agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video saya berikut ini. Kata kasta berasal dari bahasa Portugis caste, yang berarti pemisah, tembok atau batas. Sejarah kasta yang dituduhkan pada masyarakat Hindu berawal dari kedatangan bangsa Portugis yang melakukan pengarungan samudera ke dunia timur yang didasari atas semangat gold, memperoleh kekayaan, glory, memperoleh kejayaan, dan gospel, penyebaran agama dan penginjilan. Kaste yang di dalam sejarah Portugis sudah berlangsung lama akibat proses feodalisme. Bahkan feodalisme ini terjadi pada semua sejarah masyarakat dunia. Di Inggris muncul penggolongan masyarakat secara vertikal dengan membedakan namanya seperti Sir, Lord, Duke, dan lain-lain. Gelar-gelar bangsawan, teku, dan cut masih diterapkan secara kental di Aceh. Di Jawa sendiri juga diterapkan dalam pemberian nama Raden. Feodalisme di masyarakat Hindu sendiri muncul dengan menyalahartikan konsep catur varna yang diungkap dalam Veda. Veda sama sekali tidak mengenal sistem kasta, dan tidak ada satu kalimat pun dalam Veda yang menulis kata kasta. Catur varna hanya didasarkan oleh kerja dan kualitas seseorang, bukan berdasarkan kelahiran sebagaimana produk kasta yang selama ini dilontarkan. Catur varna membagi manusia ke dalam 4 bagian, yaitu Brahmana. Brahmana adalah salah satu golongan karya atau varna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang mampu menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab hingga keagamaan. Di zaman dahulu, golongan ini umumnya adalah kaum pendeta, agamawan, atau Brahmin. Mereka juga disebut golongan Paderi atau Sami. Kaum Brahmana tidak suka kekerasan yang disimbolisasi dengan tidak memakan dari makhluk yang bernyawa, sehingga seorang Brahmana sering menjadi seorang vegetarian. Brahmana adalah golongan karya yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan suci maupun pengetahuan ilmiah secara umum. Dahulu kita bertanya tentang ilmu pengetahuan dan gejala alam kepada para Brahmana. Bakat kelahiran adalah mampu mengendalikan pikiran dan perilaku, menulis dan berbicara yang benar, baik, indah, menyejukkan, dan menyenangkan. Kemampuan itu menjadi landasan untuk mensejahterakan masyarakat, negara, dan umat manusia dengan jalan mengamalkan ilmu pengetahuannya. Menjadi manggala yang dituakan dan diposisikan secara terhormat, atau dalam keagamaan menjadi pemimpin upacara keagamaan. Brahmana juga memiliki kewajiban sebagai penasehat pada kaum ksatria dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dalam ajaran Varna, seseorang dikatakan menyandang gelar Brahmana karena keahliannya dalam bidang pengetahuan keagamaan. Jadi, status sebagai Brahmana tidak dapat diperoleh sejak lahir. Status Brahmana diperoleh dengan menekuni ajaran agama sampai seseorang layak dan diakui sebagai rohaniwan. Ksatria. Ksatria merupakan golongan bangsawan yang menekuni bidang pemerintahan atau administrasi negara.
Kesatria juga merupakan golongan para raja yang ahli dalam bidang militer dan mahir menggunakan senjata. Kewajiban golongan kesatria adalah melindungi golongan Brahmana, Vaisya, dan Sudra. Apabila golongan kesatria melakukan kewajibannya dengan baik, maka mereka mendapat balas jasa secara tidak langsung dari golongan Brahmana, Vaisya, dan Sudra. Kesatria merupakan bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan, penegak keadilan, pemimpin masyarakat, dan pembela kaum tertindas atau kaum lemah dari ketidakadilan. Pada zaman dahulu, kesatria merujuk pada kasta bangsawan, tentara, hingga raja. Pada zaman sekarang, kesatria merujuk pada profesi seseorang yang mengabdi pada penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan prajurit. Bisa pula berarti perwira yang gagah berani atau pemberani. Kelompok ini termasuk pemimpin negara, pemimpin lembaga, atau tokoh masyarakat yang tugasnya untuk menjamin terciptanya kebenaran, kebaikan, keadilan, keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Vaisya. Vaisya merupakan golongan para pedagang, petani, dan profesi lainnya yang termasuk bidang perniagaan atau pekerjaan yang menangani segala sesuatu yang bersifat material, seperti misalnya makanan, pakaian, harta benda, dan sebagainya. Kewajiban mereka adalah memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, golongan Brahmana, kesatria, dan Sudra. Vaisya adalah golongan karya atau varna dalam tata masyarakat menurut agama Hindu. Bersama-sama dengan Brahmana dan kesatria, mereka disebut Triwangsa, 3 kelompok yang menjadi pilar penciptaan kemakmuran masyarakat. Bakat dasar golongan Vaisya adalah penuh perhitungan, tekun, terampil, hemat, cermat, kemampuan pengelolaan aset, sehingga kaum Vaisya hampir identik dengan kaum pedagang atau pebisnis. Kaum Vaisya adalah kelompok yang mendapat tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis agar terjadi proses distribusi dan redistribusi pendapatan dan penghasilan, sehingga kemakmuran masyarakat, negara, dan kemanusiaan tercapai. Sudra. Sudra merupakan golongan para pelayan yang membantu golongan Brahmana, kesatria, dan Vaisya agar pekerjaan mereka dapat terpenuhi. Dalam filsafat Hindu, tanpa adanya golongan Sudra, maka kewajiban ketiga kasta tidak dapat terwujud. Jadi dengan adanya golongan Sudra, maka ketiga kasta dapat melaksanakan kewajibannya secara seimbang dan saling memberikan kontribusi. Sudra adalah golongan karya seseorang yang bila hendak melaksanakan profesinya sepenuhnya mengandalkan kekuatan jasmania, ketaatan, kepolosan, keluguan, serta bakat ketekunannya. Tugas utamanya adalah berkaitan langsung dengan tugas-tugas memakmurkan masyarakat, negara, dan umat manusia atas petunjuk-petunjuk golongan karya di atasnya, seperti menjadi buruh, tukang, pekerja kasar, petani, pelayan, nelayan, penjaga, dan lain-lain. Sudra adalah mereka yang memiliki kecerdasan terbatas, sehingga mereka lebih cenderung bekerja dengan kekuatan fisik, bukan otak. Contoh profesi Sudra adalah pembantu rumah tangga, buruh angkat barang, tukang beca, dan sejenisnya. Penggolongan ini akan tetap hidup di masyarakat manapun karena watak, karakter, kecerdasan yang menentukan profesi seseorang tidaklah sama. Harus ada bos dan harus ada pembantu, harus ada raja, pemimpin, dan harus ada rakyat yang dipimpin. Keempat golongan masyarakat ini harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat dunia yang harmonis dan bahagia. Jika kaum Vaisya mogok kerja, maka roda perekonomian tidak akan jalan dan terjadi krisis ekonomi. Jika kaum Brahmana tidak menjalankan tugasnya, masyarakat mungkin akan kacau karena moral, agama, dan pengetahuan masyarakat menjadi kurang. Jika para administrator negara tidak jalan, maka negara bersangkutan menjadi lemah dan mungkin akan terjadi chaos dalam masyarakat. Jika para Sudra, kaum buruh mogok kerja, maka perekonomian dan kehidupan 3 golongan yang lain juga menjadi timpang.
Hanya saja akibat proses feodalisme, egoisme dan keinginan untuk menancapkan kuku kekuasaan, manusia sebagai orang tua berusaha menancapkan dan mengibarkan bendera kekuasaan yang sama kepada anaknya, meskipun sang anak tidak memiliki kualifikasi yang sama dengan orang tuanya. Orang tua terpelajar yang berkedudukan sebagai pemuka agama dan masuk ke dalam golongan Brahmana ingin agar anaknya dihormati dengan menjadikannya sebagai seorang Brahmana, meskipun si anak tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam filsafat ketuhanan maupun pengetahuan lainnya. Demikian juga pemimpin negara atau raja berkeinginan agar garis keturunan biologisnya lah yang tetap berkuasa dan dihormati masyarakat, sehingga dia memberikan nama gelar kebangsawanan pada anaknya yang meskipun kecerdasan anak tersebut sangat rendah dan tidak layak menjadi pemimpin. Jadi, konsep pembagian penduduk secara vertikal yang berdasarkan kelahiran atau keturunan yang selama ini diterapkan baik di masyarakat Hindu sendiri ataupun di luar masyarakat Hindu sangatlah bertentangan dengan konsep ajaran Veda atau Hindu. Demikian video tentang munculnya sistem kasta. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Buddhis.